Oke, sekarang saya akan buat project baru. Projectnya ini adalah untuk menghitung nilai akhir dari mata ajar. Kemarin kita lihat persentasenya, modul tes adalah 60%, kemudian assignment adalah 40%, gitu ya. Nanti dari situ kita bisa peroleh nilai huruf mutunya. Sekarang saya buat new project. Windows Form. Oke, saya buat di sini part WD 0 berapa? Kemarin 03 kali ya sekarang ya. Atau 02. Saya cek dulu ya, 02 dulu. Oke, berarti 03. Nah. Oke, saya akan rancang di sini. Saya buat label menghitung nilai akhir ya. Menghitung nilai akhir. Oke, fontnya saya perbesar. Bold. Kemudian formnya saya akan ganti backgroundnya jadi warna putih. Nah. Menghitung nilai akhir. Oke, kemudian nama formnya saya ganti teksnya. Oke, untuk menghitung nilai akhir, pertama saya butuh nama modules. Oke, jadi modul name. Ya, modul name. Oke, saya perbesar teksnya. Oke, modul name. Kemudian saya masukkan lagi, habis modul name adalah modul tes. Kemudian berikutnya assignment. Modul name, modul tes, dan assignment. Kemudian saya masukkan text box. Nah, ini text box untuk modul name. Oke, fontnya saya ganti 12. Kemudian nilai modul tes saya gunakan lagi yang sebelumnya menggunakan numerik. Oke, berikutnya untuk modul name saya gunakan name-nya tx modul. Yang tes namanya NU tes. Assignment namanya NU assignment. Berikutnya ada tombol button. Oke, namanya button submit atau BT submit. Kemudian fontnya saya perbesar.
12 dan teksnya submit. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita punya modul name, modul test and assignment, kemudian tombol submit. Kita akan gunakan perhitungan 60% modul test, assignment adalah 40%. Oke. Hasilnya saya akan tampilkan di label bawah ya. Ini hasil. Kemudian saya gunakan label. Fontnya saya ubah 16 di bold. Kemudian for color saya akan ganti warnanya misalkan hijau. Ini ya. Dan kemudian nama labelnya adalah label hasil. Ya. Label hasil. Teksnya saya kosongkan. Oke. Teksnya saya kosongkan. Berikutnya, saya akan buat event dari submit. Saya double klik aja. Seperti ini. Oke, jadi formnya sudah sampai dengan hasil. Eventnya sudah. Oke, berikutnya saya akan buat kelas baru. Jadi di sini saya akan gunakan kelas untuk membiasakan diri ya. Pakai kelas. Nama kelasnya adalah modul. Oke, dia punya variabel string modul name, punya modul test integer, dan punya assignment. Ini ya. Oke, kemarin kita pakai getter and setter. Sekarang kita gunakan cara berbeda biar ada variasi. Di sini saya akan gunakan public. Oke. Biar bervariasi saja. Ini ya. Berarti modul name, modul test and assignment buat peroleh nilainya. Kemudian saya akan buat metode namanya calculate. Oke. Metode calculate. Di sini dia mengembalikan nilai ya. Jadi saya akan menggunakan return di result. Lalu saya buat public int result untuk hasil. Dah. Kita punya modul name, modul test, assignment, dan result. Berikutnya, kita kalkulasikan. Saya buat variabel int misalkan 61. Ini untuk modul test. Jadi perhitungannya modul test dikali 0,6. Ya, karena 60% ya. Oke, bentar. Ini 0,6 itu dia double ya. Jadi saya ganti berarti tipe datanya ya, jangan integer. Saya ganti double. Nah. Oke. Kemudian saya buat lagi 62, ini adalah assignment 0,4. 40% ya. Kemudian saya buat lagi berarti hasil ya, result. Berarti result sama dengan 61 tambah 62. Oke. 61 tambah 62. Dapat resultnya. Lalu di form 1,
Oke, berikutnya di sini kita akan buat objek ya. Buat objek namanya tadi modul. Oke, saya akan buat objeknya sebagai ini data member. New modul. Kemudian obj titik modul name ngambil dari tx modul dot text ini ya. Terus yang modul tes, ngambil dari nu tes titik value ini ya, titik value. Dan dia tadi modul tes itu adalah double ya, dia double. Oke, terus assignment ya, assignment. Assignment value, oke. Seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita ingin dapatkan hasil. Tadi kita tampilkan hasil di label hasil ya, dot text. Kita panggil fungsinya tadi calculate. Dia membalikan nilai double. Sedangkan label dia bentuknya string. Jadi harus kita convert to string. Oke, kita tes dulu seperti ini. Lalu kita run. Saya masukkan, misalkan modul name-nya ini adalah RAD. Modul tesnya misalkan 50. Assignment-nya misalkan 80. Kita submit 62. Lalu kita cek logikanya benar atau salah. Modul tes adalah 60%, berarti 50 kali 0,6. Poinnya jadi 30. 30 ya. Assignment dia 40%, berarti 80 kali 0,4. 32. 30 tambah 32, hasilnya 62. Oke, sudah benar seperti ini. Langkah berikutnya, kita akan terapkan validasi. Karena modul tes itu nggak boleh bernilai negatif. 0 boleh, ya. Karena salah semua misalkan nilainya. 0 boleh. Yang nggak boleh adalah negatif. Jadi kita buat validasi di sini. Oke, saya akan buat validasi sebelum menampilkan ke hasilnya. Kita gunakan if. Ini ya. Jika modul tesnya kurang dari 0 atau assignment-nya kurang dari 0, kan nggak boleh ya, salah satunya tuh nggak boleh ada yang kurang dari 0. Jika true, maka tampilkan console writer. Okay. Message box dot show nilai tes ya, nilai tes atau tugas atau assignment tidak boleh kurang dari 0. Else-nya kita tampilkan hasilnya. Oke, seperti ini. Lalu kita cek lagi. Apakah sudah benar atau belum? Saya masukkan negatif. Oh, udah nggak bisa. Kenapa? Karena dia nilai minimumnya ada itu ya, 0 ya. Kalau saya paksa masukin kayak gini,
nggak bisa. Karena di numeriknya udah kasih minimum value-nya 0. Jadi ketika kita paksa juga nggak bisa. Oke, kita bisa cek ya di sini. Saya cek. Nah, di sini minimumnya 0. Jadi udah di set 0. Jadi artinya kita pakai validasi pun tidak akan tereksekusi ya. Tapi ini akan berguna validasi ini kalau kita menggunakan text box sebagai inputnya. Kalau text box-nya adalah sebagai input, maka kita nggak bisa kasih batas minimal 0 gitu kan. Jadi pakai validasi. Nah, kalau ini di dalam numeric up down-nya kita udah tentukan ya, minimumnya 0. Maksimumnya 100. Berarti udah tervalidasi. Kita nggak perlu lagi buat pakai validasi. Nah, sedangkan di modul tes, kalau kita start ya, misalkan saya masukkan nilainya 00, modul tesnya kalau kosong masih dieksekusi. Kita pengen ketika dia kosong menampilkan pesan nggak ada gitu. Jadi kita edit if else-nya ya, if else-nya kita edit. Karena yang kurang dari 0 itu sudah teratasi oleh numeric up down, maka yang ini kita ganti. Nama modul tes, nama modul ya, tidak boleh kosong. Berarti kita cek obj titik modul name. Oke. Kalau sama dengan kosong seperti ini, nama modul tidak boleh kosong. Oke, kita tes dulu. Kita submit, nama modul tidak boleh kosong. Nah. Kalau ada nama modulnya, udah keluar hasil. Nah, ini adalah yang pertama ya, yang pertama seperti ini. Jadi penerapan if else. Berikutnya kita akan gunakan huruf mutu ya. Huruf mutu atau kita sebut aja grade. Nah, ini grade-nya. Lalu kita masukkan lagi label. Namanya adalah label grade. Kita atur fontnya. Oke, 14 di bold. Dan warna grade-nya misalkan ya kita samakan atau bedakan ya. Oke, merah deh. Itu ya. Warna merah. Ya. Ini grade-nya. Terus teksnya kita hilangkan. Lalu kita modifikasi ketika submit. Oke. Berarti ketika kita ingin mendapatkan grade, kita harus dapatkan nilainya terlebih dahulu. Berarti kita tentukan menggunakan if else if ya. Kita gunakan if else if. Nah, yang pertama grade-nya itu kalau misalkan dia lebih besar dari berapa? 80 ya. Besar dari 80 maka dia A. Betul? Grade-nya? Oke, kita buat sampel aja ya. Kalau misalkan si obj titik result-nya itu lebih besar sama dengan 80. Oke. Maka label grade-nya itu adalah A ya. Kemudian kalau tidak tapi dia lebih besar sama dengan 70,
maka label grade-nya itu adalah B. Oke. Else-nya lagi, jika lebih besar sama dengan 60, maka label grade-nya itu adalah C. Oke, else if lagi, jika resultnya lebih besar sama dengan 50, maka label grade-nya itu adalah D. Else label grade-nya itu adalah E. Oke, ini sebagai sampel seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tes. Oke, kita testing. Kita masukkan nama labelnya untuk nama modul name-nya RAD. Saya masukkan ini adalah yang tadi ya, 50. Assignment-nya adalah 80. Kita submit, hasilnya harus 62 tadi, grade-nya C. Betul ya? Oke. Kita udah testing, untuk yang C udah benar. Kita cek lagi kalau modul tesnya 80. A, oke, sudah sesuai. Kalau saya cek lagi modul tesnya 70. Oke, B-nya udah sesuai. Kita ingin cek yang D ya. Oke, D udah sesuai. Kita cek yang E. Udah, oke. Enable grade. Nah, di sini kita udah bermain dengan if else sama if else if. Berikutnya adalah jika grade-nya A, kita akan tampilkan pesan excellent. Kalau dia B, tampilkan pesan misalkan good gitu ya. Very good gitu. Kalau C misalkan good, kalau D enough, kalau E fail. Oke, pilihannya sebenarnya tinggal kita tambahkan di sini. Itu bisa aja ya. Kita tambahkan. Cuman saya ingin kita terapkan yang namanya switch case ya. Biar ada sampel dari switch case. Jadi ada yang harus saya ubah dikit. Di sini saya akan buat variabel. Oke. Kita gunakan, karena saya gunakan ABCD, saya bisa menggunakan char, nggak perlu string. Tapi kalau kita ingin ada A+, B+, A-, maka kita harus pakai string. Oke, itu pilihan ya. Jadi supaya fleksibel, saya akan gunakan string, namanya adalah grade. Ini supaya fleksibel. Oke, berikutnya label grade-nya di sini. Kalau dia A, maka label grade-nya, objek grade-nya ya, si A berarti ya. Objek grade A. Kemudian ini B. Kemudian ini C. Kemudian ini D. Kemudian ini E. Oke. Seperti ini. Berikutnya, kita bisa gunakan switch case berdasarkan dari OBJ create. Case-nya, ini jika A, tampilkan pesan tadi excellent ya, jika case-nya A. Oke. Kita cek dulu di sini ya. Nah, break. Kemudian case-nya B. Oke, saya copy aja biar cepat. Iya, very good. Kemudian jika dia C, good. Jika dia D, enough.
atau cukup ya. Kalau E dia failed. Oke, sudah. Berikutnya kita tes. Oke, kita start. Saya masukkan lagi RAD 50. Untuk modul tes assignment-nya 80. Kita submit. Hasil 62, grade-nya C, hasilnya good. Oke. Kita tes lagi. Excellent. Itu. Tes lagi. Oh, ini ke C ya. Good. Saya tambahkan lagi. Very good. Oke. Saya tambahkan lagi. Enough. Oke. Saya tambahkan lagi. Not fail. Nah, ini menghitung nilai akhir. Oke, jika ingin diubah juga boleh ya. Kalau misalkan di modulnya kita tambahkan sebuah fungsi untuk menentukan grade juga bisa di sini. Atau menentukan value-nya juga bisa ya, huruf mutunya. Di sini kan kita punya ini buat menghitung huruf mutu ya. Oke. Sementara ini sudah tadi kita jalankan. Oke. Dah selesai ya. Oke, saya stop.